Emosi Kinan menjadi rumit lagi hanya dengan memikirkannya. Setiap malam Vano akan menelepon Kinan untuk mengobrol, dan tidak terkecuali untuk malam itu. Kinan menceritakan semua yang terjadi hari itu. Ketika Vano mendengar kemungkinan itu, ada kejutan dan antisipasi dalam suaranya. Mungkinkah mereka benar-benar orang yang sama? Kinan menjawab dengan suara rendah. Aku tidak tahu. Jadi aku harus memastikannya dulu. Kinan dan Penatua Dharma Wangsa tidak dapat melakukan tes DNA ayah karena itu hanya untuk orang tua dan anak-anak. Namun, dia bisa melakukan tes garis keturunan. Jika hasilnya memang positif, maka ibunya memang putri kedua keluarga Dharma Wangsa. Lagi pula, dia memiliki DNA Penatua Dharma Wangsa, dia bisa mendapatkan hasilnya besok. Vano setuju dengan keputusannya. Ini memang perlu dikonfirmasi, jika mereka memang satu dan sama, maka keluarga William ini lebih berbahaya dari yang kita duga. Jika identitas mereka tumpang tindih, itu adalah tanda yang jelas bahwa ada sesuatu yang salah dengan keluarga William dan entah bagaimana mereka terlibat dalam proyek galaksi. Faktanya, keluarga William akan menjadi pembuka baginya untuk mendapatkan kebenaran dan bahkan mungkin menemukan ibunya. Tentu saja, premisnya adalah bahwa ibu Kinan adalah putri kedua keluarga Dharma Wangsa. Kinan tidak berharap banyak dari ini, tetapi semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin cemas. Setelah dikonfirmasi, aku akan kembali ke kota, Kinan berjanji dengan suara tegas. Vano berpikir dengan cara yang sama. Setelah konfirmasi, memang tidak ada alasan bagimu untuk memperpanjang sambutanmu, kamu harus kembali saat itu, dan kita akan menemukan solusi untuk berurusan dengan keluarga William. Oke, jawab Kinan tanpa ragu-ragu. Namun, Vano masih menasihatinya, dengan nada khawatir, kamu harus lebih berhati-hati ketika berada di sekitar keluarga William setelah kamu mengkonfirmasi kecurigaan mereka. Jangan ragu untuk datang kepadaku, jangan menanggung semuanya sendiri, itu hanya akan membuatku khawatir padamu. Aku mengerti, jawab Kinan lembut. Vano memikirkannya dan menambahkan, mengapa kamu tidak kembali untuk melakukan tes DNA? Lagi pula, seperti yang kamu katakan, tidak ada kemajuan dalam pencarian. Itu tidak perlu, aku akan melakukan tes DNA di sini. Jangan khawatir, aku akan menjaga diriku sendiri, Kinan berjanji, dan kemudian berbalik untuk menanyakan tentang dia, bagaimana denganmu? Bagaimana pemulihanmu? Ada kegembiraan yang tampak dalam jawaban Vano. Aku baik-baik saja, rencananya adalah mengunjungimu setelah 2 hari lagi. Tetapi karena kamu akan segera pulang, maka aku pikir aku akan tetap di sini. Kinan tidak bisa menahan senyum di ujung telepon. Bagaimana dengan Farel? Bagaimana dia bertahan? Dia baik-baik saja, tapi dia memang mengatakan dia merindukanmu. Dia merindukanmu setiap detik dari 24 jam di setiap hari adalah kata-katanya yang tepat, jawab Vano perlahan dengan suara magnetisnya. Dia bermaksud agar kata-kata itu membawa kehangatan bagi Kinan, tetapi dia hanya bisa merasakan kesedihan. Dia juga ingin berada di sisi Farel karena dia juga sangat merindukannya. Aku akan kembali secepat mungkin, janji Kinan. Oke, jawab Vano lembut dan melanjutkan dengan aksen seksi. Dia juga berkata, setelah kamu kembali, dia ingin berkencan denganmu, menghabiskan waktu sendirian denganmu, pergi tidur di sisimu, di bagaimanapun, dia memikirkanmu setiap hari dan memiliki banyak rencana dan aktivitas yang ingin dia lakukan denganmu, jadi kamu harus segera kembali untuk tidak mengecewakannya. Tunggu, apakah kamu yakin Farel mengatakan hal itu? Kinan mengerutkan kening dengan bingung. Vano, di ujung sana, berkata tanpa malu-malu tentu saja tidak. Itu adalah pikiran egoisku. Kinan terdiam. Kinan, aku sangat merindukanmu, Vano tiba-tiba mengaku. Jika sehari memiliki 36 jam,
aku akan menggunakan semua 36 jam untuk memikirkanmu. Jadi, selama ini, dia berbicara tentang dirinya sendiri. Kuntum manis dan kebahagiaan bersemi di dalam dirinya. Dia bukan orang yang emosional, dia tidak suka menunjukkan emosinya yang sebenarnya, tetapi pengakuan Vano yang sesekali akan selalu membuat hatinya tergerak. Dia telah mengakui bahwa dia tahu jalan ke hatinya. Usahanya dalam percintaan akan selalu berhenti sebelum dia merasa tidak nyaman. Itu penuh gairah namun tidak memaksa. Dalam hubungan ini, Vano telah melakukannya dengan luar biasa, tetapi Kinan menyadari bahwa hubungan itu memberi dan menerima. Dia seharusnya tidak mengharapkan Fang untuk menyumbangkan segalanya. Dia harus menanggapi dengan baik. Namun, dia masih tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakan jenis kata-kata mesra, jadi dia menambahkan dengan lembut, "Aku mengerti, sebenarnya aku ingin kembali sedini mungkin sendiri." Sebagai seseorang yang mengenalnya dengan baik, Vano mengerti kata-kata yang tidak dia ucapkan. Dia juga merindukannya. Dia tidak menginginkan kata-kata yang berbunga-bunga karena fakta bahwa dia memiliki dia dalam pikirannya lebih dari cukup baginya. Vano berkata dengan nada puas dan bahagia, "Oke, aku akan menunggumu, jaga dirimu di sana." "Oke, kalau begitu aku akan menutup telepon sekarang, jangan begadang." "Selamat malam," kata Vano penuh kasih. Setelah Kinan menutup telepon, dia meletakkan telepon dengan senyum lebar di wajahnya. Kinan di ujung yang lain juga tersenyum. Namun, pikirannya langsung tertuju pada tes DNA. Bagaimana jika ibu benar-benar Nona Dharmawangsa kedua? Bahkan seseorang yang cerdik seperti dia tidak bisa menjawabnya dengan percaya diri. Kinan dan yang lainnya pergi ke lab DNA untuk melakukan tes keesokan harinya. Kinan memilih tes tercepat, yang bisa mendapatkan hasilnya hanya dalam beberapa jam. Mereka tinggal di lab untuk menunggu hasilnya. Sementara mereka menunggu, Erlan menelepon Kinan untuk menanyakan lokasinya dan mengundangnya makan siang, tetapi Kinan menolaknya. Erlan ini hanya menggunakan bantuannya sebagai kepura-puraan untuk menyesatkan kemajuannya. Kinan telah melihat melalui taktiknya sehingga dia sangat berhati-hati di sekitarnya. Setelah dia menutup telepon Erlan, Kinan menerima telepon dari Leo. "Nona Kinan, di mana kamu? Aku membutuhkanmu. Bisakah kamu keluar sekarang?" Leo berkata langsung. Kinan penasaran. Apakah ini benar-benar penting? Aku berada di tengah-tengah sesuatu yang tidak dapat aku lepaskan dengan mudah. Maafkan aku mengganggu, kalau begitu, urusanku bisa menunggu. Kenapa kamu tidak meneleponku ketika kamu sudah selesai dengan urusanmu? Oke, Kinan berjanji sebelum dia menutup telepon. Dia tidak tahu mengapa Leo membutuhkannya, tapi dia benar-benar tidak bisa pergi saat itu. Dia harus menunggu hasilnya dan melihatnya sendiri. Jadi tanpa sadar, dia khawatir dan cemas tentang ini. Kelompok Jesse lebih menonjol dengan minat mereka. Akhirnya, beberapa jam kemudian, hasilnya keluar. Dokter berjalan menuju Kinan dengan hasil tes di tangannya. Untuk beberapa alasan, Kinan merasa dia bisa mengetahui hasilnya ketika mata mereka bertemu. Seperti yang dia harapkan, dokter berhenti di depannya dan berkata, "Selamat, kedua sampel itu adalah saudara-saudara, hubungan kakek nenek dan cucu tepatnya." Kinan melebarkan matanya karena terkejut. "Apa katamu?" Meskipun dia telah mempersiapkan diri secara mental, ketika itu dikonfirmasi, dia masih merasa sangat tidak percaya. Dia benar-benar terkait dengan keluarga Dharmawangsa. Ibunya adalah putri kedua keluarga Dharmawangsa. Kinan tercengang melampaui kata-kata. "Apakah ini nyata?" seru Jesse dengan kejutan yang menyenangkan. Kejutannya dibagikan oleh yang lain. Dokter itu mengangguk mengiyakan. "Ini nyata. Mereka adalah saudara-saudara, inilah hasilnya." Dokter memberikan kepada mereka hasil yang diterima Kinan dan dengan cepat membaca.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.